Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Koidodo dan kali ini kita mau ngebahas ya topik yang sedang hangat dibicarakan masyarakat ya terkait Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta yang dikait-kaitkan dengan penangkapan 3 terduga teroris. Dan ini trending topik seharian. Ya, kita lihat saja ya. Ini turun lagi di posisi kedua ya. Anies di pusaran tokoh teroris ya, ada 19,5 ribu tweet ya. Oke, kita lihat di sini ada banyak sekali ya, dan ini dipenuhi dengan akun-akun yang pro dengan rezim ya, banyak sekali ya. Oke, saya mau lihat ke tweet ini. Ternyata ada banyak jejak digital yang menunjukkan kedekatan Anies Baswedan dan Farid Ogbah, tokoh teroris yang tertangkap bareng pentolan MUI. Patut dipertanyakan sejauh mana hubungan MUI, Anies dan teroris. Luar biasa ini fitnahnya. Ya, padahal Ustadz Farid Ogbah saja masih terduga. Ya, masih terduga walaupun statusnya sudah tersangka sekarang, tapi kita perlu menunggu proses hukum. Ya, saya sendiri tidak percaya beliau terlibat terorisme. Bahkan kemarin dari rekaman Metro TV yang mewawancarai Ali Imron ya, dia mengatakan sendiri bahwa ditangkap bukan berdasarkan aksi terorisme. Aksi terorisme belum ada. Ya, hanya dari pengakuan saja. Jadi kita lihat saja lah ya persidangannya seperti apa dan putusannya nanti seperti apa. Jangan terburu-buru gitu. Beliau ini ulama besar loh. Beliau ini pendiri MIUMI ya. Beliau ini adalah ketua umum partai dakwah. Beliau juga aktif di Dewan Dakwah. Beliau ini juga ada di Parmusi ya. Ketika bertemu dengan Jokowi itu beliau mewakili Parmusi. Parmusi itu kalau ada lihat sejarahnya, itu adalah partai politik yang didirikan oleh Muhammad Nasir setelah ya Soekarno membekukan atau membubarkan Masyumi ya, tapi namun di Orde Baru dibubarkan ya, disederhanakan menjadi P3 ya, partai-partai Islam itu digabung ya. Kemudian Parmusi ini balik lagi menjadi organisasi dan beliau aktif di mana-mana. Tokoh-tokoh Islam siapa yang tidak mengenal Farid Ogbah ini? Dalam sehari dia di framing menjadi seorang teroris ya. Jadi kita tunggu saja lah, jangan berasumsi dulu. Kita lihat lagi yang lain tweetnya. Nah, ini juga pernah mengatakan jika reuni 212 merupakan momen umat bersatu yang dimuat di situs Panjimas yang pernah diblokir oleh Kominfo atas permintaan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT. Farid Ogbah sendiri adalah pendiri MIUMI. Ini merupakan salah satu penggerak aksi politik berkedok bela agama seperti yang terlihat dalam videonya berikut ini. Farid Ahmad Ogbah menyerukan kepada seluruh umat Islam untuk saatnya mendukung perjuangan untuk memenjarakan perista Al-Quran. Ini yang lucu lagi ya, dikait-kaitkan dengan kasus Ahok. Ya bener, saya juga yakin kok kalau beliau salah satu yang menyebabkan beliau di penjara mungkin juga karena beliau mempunyai peran besar terhadap di penjaranya penista agama nih, dan tumbangnya penista agama di Pilgub DKI. Modalnya dari cukong-cukong itu sudah sangat besar, tapi tiba-tiba tumbang hanya karena kepeleset lidah ya. Itu cara Allah menjatuhkan orang-orang zalim. Dan saya ya bersama Yayasan Islam dulu bersama Ustadz Farid ya di 411 212 memang selalu datang, dan beliau memang salah satu penggerak ya. Dan setiap rapat-rapat ya para ulama ya sebelum mengadakan aksi beliau selalu ikut. Memang beliau salah satu penggerak gitu. Salahnya di mana gitu. Toh yang salah kan Ahok. Putusan pengadilannya jelas dia adalah penista agama ya, itu nggak bisa dikaburkan ya. Sedangkan Ustadz Farid ini beliau masih terduga. Anda mau framing seperti apapun, Ustadz Farid masih terduga. Ahok ini adalah napi, narapidana kasus penodaan agama, penistaan agama. Ini dari akun Penikmat Kopimu ya. Ustadz Farid Ogbah bertemu Anies Baswedan 2 hari sebelum pendakwah itu tertangkap Densus 88 terkait dugaan terorisme. Nah, oke, saya mau jawab di sini. Ya, karena saya adalah salah satu murid dari Ustadz Farid Ogbah.
ya. Dan begitu mendengar penangkapan beliau, saya langsung datang, ya. Saya langsung datang ke sana untuk klarifikasi. Kabar beliau membenarkan itu. Lalu saya juga sempat bertanya mengenai foto-foto beliau dengan Pak Anies Baswedan, karena itu juga saya lihat di Instagram beliau. Dan keluarganya menjawab bahwa kedatangan Anies Baswedan di sana adalah dalam rangka takziah, ya, karena mertuanya Ustadz Farid meninggal. Dan beliau, Pak Anies Baswedan ini masih kerabat, jadi wajar beliau datang ke sana dan tidak bicara politik, nggak bicara apa-apa. Memang beliau datang ke sana untuk bertakziah. Jadi ini nggak relevan gitu untuk diangkat-angkat isunya bahwa beliau dekat dengan Ustadz Farid Okbah dengan terorisme. Ya kalau beliau dekat dengan keluarganya, masalahnya apa gitu. Toh Ustadz Farid ini masih terduga, ya, tunggu saja proses hukumnya. Ya. Kemudian juga dari segi pandangan Islam, keislaman, beliau ini sangat kontradiktif, ya, antara Ustadz Farid dengan Pak Anies Baswedan. Ustadz Farid, Pak Anies ini kan, kalau Anda tarik lagi recordnya dulu, beliau adalah siapa? Jubirnya Pak Jokowi. Beliau sangat plural, ya, bahkan banyak orang yang menganggap bahwa Pak Anies ini adalah penerus Gus Dur, gitu. Karena beliau mau membawa pendekatan Islam yang humanis, yang rahmatan lil alamin, gitu. Ya, bahkan beliau pernah menjabat sebagai rektor Paramadina. Ya, berbeda dengan Ustadz Farid, ya. Ustadz Farid ini sebenarnya termasuk ulama yang moderat, ya. Kelompok Salafi saja itu mentahdir Ustadz Farid gitu, saking moderatnya Ustadz Farid ini. Jadi kalau kemudian ditarik-tarik ke terorisme, saya pun bingung, ya, di mana sisi itu gitu. Beliau ini ulama yang anti kekerasan, kenapa kemudian dikaitkan dengan terorisme? Bingung saya juga. Maka itu tunggu saja proses hukumnya. Bahkan Al-Haidar, ya, Anda bisa cari itu link di Google-nya. Al-Haidar menyebut Densus 88 ngawur. Ustadz Farid Okbah itu bukan terorisme, ya. Dewan Dakwah bahkan menyatakan bahwa Ustadz Farid Okbah ini justru membantu negara melakukan gerakan deradikalisasi. Kenapa? Teroris kan anti demokrasi. Mereka memperjuangkan pikiran mereka dengan jalur kekerasan. Ya, kemudian diajak untuk sama-sama, yuk kita bangun bangsa menggunakan jalur konstitusional, ya, dengan partai. Ya, salahnya di mana? Kok malah dianggap sebagai tindakan terorisme? Ya, jadi itu kita tunggu sajalah. Tunggu saja proses hukumnya. Dan gak usah dikaitkan ke yang lain-lain, kaitkan ke MUI, kaitkan ke Anies Baswedan. Ini kejauhan. Ya, mestinya foto-foto Ustadz Farid dengan Jokowi inilah yang digoreng. Kenapa? Karena itulah pertemuan politik, ya. Ustadz Farid Okbah saat itu datang sebagai perwakilan Parmusi, kan datang ke sana nggak ujuk-ujuk kalau gue datang bisa ketemu Jokowi. Dan Jokowi dengan protokolnya akan melihat siapa aja yang akan dia temui, ya, nggak bisa semua orang bisa dia temui. Nah, kalau dia bisa bertemu Jokowi, artinya kan ring di istana sudah mericek. Ya, nggak ada masalah dengan sosok-sosok yang bertemu ini, termasuk di dalamnya ada Ustadz Farid Okbah. Lalu kenapa kemudian dia ditangkap dengan kasus terorisme? Ya. Jadi mestinya itu yang digoreng. Karena apa? Itu adalah pertemuan politik. Sedangkan Pak Anies bertemu dengan Farid Okbah adalah dalam rangka takziah melayat mertuanya Ustadz Farid Okbah yang meninggal. Kira-kira itu. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Yang belum subscribe channel saya, subscribe dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.